Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangen dalam acara bincang-bincang tentang negara dan politik. Semoga Anda sehat selalu. Beberapa waktu lalu kita lihat Ibu Risma, Menteri Sosial kita, seakan-akan memaksa seorang tunarungu berbicara di atas podium. Karena katanya Tuhan menciptakan mulut, telinga, mata tentu untuk digunakan. Walaupun kita juga tahu bahwa tunarungu ini sekarang mempunyai metode komunikasi yaitu bahasa isyarat yang sudah meluas dan digunakan secara mendunia dan sangat mudah bagi mereka. Memaksanya berbicara di depan publik pada Hari Disabilitas itu membuat kritik-kritik datang bertubi-tubi kepada Ibu Risma terutama dari tunarungu itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari model hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam kisah Ibu Risma ini sebenarnya model klasik dari model pemerintahan berhubungan dengan rakyatnya. Ini boleh dikata sejak zaman Confucianism, kita dengar dengan istilah filial piety. Filial piety itu kepatuhan anak kepada orang tua yang kemudian digunakan di dalam sistem pemerintahan. Maka dalam konteks klasikal semacam itu, pemerintah dianggap sebagai orang tua dan rakyat itu adalah anak. Dan anak tentu saja harus ikut dan patuh kepada orang tua. Itulah konsep dari filial piety, kepatuhan kepada orang tua. Tentu saja kemudian ayah atau figur ibu, orang tua merasa lebih tahu tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh anaknya. Dan kemudian selama anak mematuhi orang tua akan mengayomi anaknya tersebut. Ini yang kemudian konsep klasik dalam melihat hubungan pemerintah dan rakyat yang kemungkinan inilah yang dipraktekkan oleh Menteri Sosial kita, Ibu Risma ini. Nah, bahkan pada zaman-zaman dahulu kita lihat, saya pernah dengar ada bupati di NTT misalnya, kalau ada rakyatnya melakukan pelanggaran, kemudian dia ambil tanah, lalu kemudian tanah itu langsung dikasih makan kepada rakyat yang melakukan pelanggaran tersebut. Ataupun ada bupati lagi atau wali kota yang marah-marah kepada rakyatnya setiap kali dan segala macam dan dipertontonkan kepada publik. Ini model klasik dalam hubungan antara pemerintah yang dianggap sebagai orang tua dan kemudian rakyatnya yang dianggap sebagai anak. Nah, tetapi persoalannya adalah dalam negara demokrasi modern, model klasik hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya tidak lagi bisa seperti itu. Sudah jauh ditinggalkan. Dalam arti bahwa sekarang ini kita menganut model demokrasi, demos kratos, kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu rakyatlah yang berdaulat, sementara pemerintah adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, mereka yang di parlemen ataupun dalam hal ini presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan mereka diberi mandat untuk apa? Untuk melindungi, melayani, meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan berbagai macam lagi fungsi-fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah. Menteri pada dasarnya orang yang diberi amanah oleh presiden yang dipilih oleh rakyat untuk membantu presiden menjalankan amanahnya kepada rakyat. Karena itu model klasikal orang tua dan anak di dalam melihat hubungan rakyat dan pemerintah itu menjadi problematik. Yang dalam demokrasi modern yang ada adalah pemegang kedaulatan berhubungan dengan orang yang diberi amanah atau diberi mandat,
yang kemudian tugasnya yang diberi mandat ini, pemerintah, adalah melayani, melindungi, meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Nah, kalau di Amerika ada lagi tambahan satu, misalnya the pursuit of happiness, pencarian kebahagiaan oleh masing-masing rakyat. Negara yang kemudian memfasilitasi pencarian kebahagiaan itu misalnya. Negara memfasilitasi bagaimana rakyatnya bisa menjalankan kehidupannya dengan baik di dalam format negara, dalam batas-batas wilayah negaranya, melindunginya, menyantuninya. Dan kemudian memang bisa saja memberikan penyuluhan pertanian, penyuluhan pendidikan dan sebagainya untuk berbagai macam tingkatan dan keahlian. Tetapi dalam konteks seakan-akan pemerintah lebih tahu, negara lebih tahu daripada rakyatnya, dan rakyat harus ikut begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya yang sekarang menjadi pemerintahnya, nggak kena lagi. Rakyat bisa punya kemauan yang berbeda dengan pemerintah. Rakyat bisa punya pikiran yang berbeda daripada keinginan pejabat pemerintah. Dan karena itu rakyat boleh mengkritik kebijakan pemerintahnya. Rakyat boleh bahkan mengganti pemerintahnya dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya model klasik semacam itu tidak lagi cocok di dalam menjalankan pemerintahan demokrasi modern. Belum lagi persoalan sebenarnya yang apa yang menjadi kebutuhan, keinginan para kaum tunarungu sendiri belum tentu dimengerti oleh pemerintahnya, dan mestinya yang lebih tepat adalah pejabat pemerintah menanyakan apa yang perlu dilakukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang mestinya dilakukan ketika berhadapan dengan para tunarungu tersebut. Sehingga tidak menimbulkan persoalan sendiri bagi sang menteri. Nah, ini pelajaran sebenarnya bagi pejabat-pejabat pemerintah di dalam melihat bagaimana hubungannya dengan rakyat. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.